Nah, sebagian kaum muslimin juga menyangka, ngapain sih kita melakukan hal itu? Ya, ngapain kita memikirkan masa depan? Udah aja kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini salah paham mengenai perkara tawakal. Ya, tawakal itu adalah sebuah amaliyah ya atau perbuatan menyerahkan hasil kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa amaliyah yang kita lakukan di masa sekarang. Ya, seperti itu. Nah, amaliyah yang kita lakukan di masa sekarang inilah dinamakan dengan ikhtiar, ya. Nah, jadi kita melakukan sebuah action investasi untuk mendapatkan benefit di masa yang akan datang, itu tidak sama sekali menafikan makna tawakal, ya. Sebagaimana kaum muslimin diperintahkan untuk bekerja, mencari nafkah. Ya, padahal rezeki sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum kita diciptakan. Ya, kalau gitu rezeki udah ditetapkan, betul. Atau ngapain kita kerja? Kita kerja semaksimal gimana pun kan nggak akan nambah karena rezeki sudah ditetapkan. Tidak seperti itu pemahamannya, ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk berikhtiar, ya, mencari rezeki meskipun rezeki itu sudah ditetapkan. Karena makna tawakal itu adalah kita menyerahkan hasil. Apa yang kita lakukan sekarang, ya, hasilnya di masa yang akan datang kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam Al-Qur'an, ya, di dalam surat Yusuf ayat 47, Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam mempraktekkan, ya, bagaimana melakukan financial planning. Nah, ini mungkin belum banyak kaum muslimin yang mengaplikasikan ini, ya. Ternyata ayat financial planning itu ada di dalam Al-Qur'an, ya. Ya, di dalam surat Yusuf tersebut Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam, ya, ketika mungkin jamaah ingat, ya, atau pernah membaca, ya, Nabi Yusuf dikeluarkan dari penjara, diminta untuk menafsirkan mimpi raja, ya, ditafsirkan untuk menafsirkan mimpi yang bahwa raja bermimpi nanti akan ada sapi gemuk, ya, 7 ekor sapi gemuk memakan 7 ekor sapi yang kurus, ya, seperti itu. Nah, Nabi Yusuf alaihissalam menafsirkan bahwa hendak memerintahkan kepada masyarakat di Mesir ketika itu hendaknya kalian menanam selama 7 tahun, ya, menanam makanan selama 7 tahun. Dan ketika tiba waktu panen, hendaklah dibiarkan di bulirnya kecuali sedikit untuk kalian makan. Nah, ini adalah kegiatan financial planning dan mitigasi risiko masa depan yang diperhatikan oleh Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Ya, jadi karena sudah terprediksi masa depan akan terjadi risiko-risiko tadi, adanya musim paceklik, ya, selama 7 tahun lamanya, dan adanya masa subur selama 7 tahun didahului oleh masa subur selama 7 tahun lamanya, maka Nabi Yusuf membuat planning, ya, Kalau gitu, ketika masa panen yang 7 tahun ini, ya, kita lakukan investasi, ya, kita lakukan mitigasi risiko, simpan sebagian aset, ya, agar berguna di masa yang akan datang ketika risiko finansial itu menimpa kita, ya. Disimpanlah sebagian aset untuk menjadi kebutuhan cadangan makanan di masa sulit yang sudah terprediksi di masa yang akan datang, ya. Nah, ini adalah bentuk aplikasi yang diterapkan oleh Nabi Yusuf alaihissalam di dalam Al-Qur'an, ya, terkait financial planning. Kemudian apakah kita mengatakan bahwasanya Nabi Yusuf tidak bertawakal kepada Allah? Ya, tentu saja tidak, ya, tidak mungkin. Bahkan perbuatan Nabi Yusuf alaihissalam adalah bentuk ikhtiar untuk meminimalisir kemungkinan risiko yang akan terjadi di masa yang akan datang, seperti itu. Oleh karena itu kaum muslimin demikian pula, ya, Allah perintahkan di masa yang akan datang ada risiko-risiko apa nih, kita harus membaca. Kita harus membaca. Di masa yang akan datang yang namanya manusia, ya, pasti ada namanya di timeline kehidupan itu membutuhkan beberapa periode yang membutuhkan keuangan yang besar. Contoh pernikahan, ya, kemudian memiliki anak, biaya pendidikan, kemudian kita akan jatuh sakit, ya, nggak mungkin selama-lamanya sehat, ya, mungkin ada tapi mungkin persentasenya sebagian kecil sekali, ya, orang yang sehat seumur hidup itu jarang sekali. Bahkan Rasulullah SAW pun mengalami sakit dalam masa periode kehidupannya, ya, apalagi kita, ya, manusia yang sangat lemah pasti mengalami sakit, ya. Nah, biaya kesehatan itu sangat mahal. Nah, itulah risiko-risiko di masa yang akan datang yang sudah bisa kita prediksi,
ya di masa sekarang, sehingga kita harus mempersiapkan dengan apa? Dengan melakukan investasi, tentu saja dengan investasi yang halal dan syariah ya. Kita di sini tidak membicarakan yang konvensional ya. Kita hanya membicarakan yang syariah seperti itu. Kemudian dalam hadis Nabi